Apakah mungkin ini alasan kenapa dulu Bu Meta menentang pernikahanku dengan Nuna? Bu Meta menganggap pekerjaan Dipta sebagai aparat tidak mampu membahagiakan Nuna. Ku masih harapkanmu. Apa jangan-jangan memang benar Tante Meta pernah membuang bayi di masa lalunya? Apa kamu mengetahui masa lalunya Tante Meta? Atau jangan-jangan kamu adalah bayi yang dibuang oleh Tante Meta di masa lalu? Dan sekarang kamu ingin membalas dendam sama dia? Iya. Aku nggak bisa diintimidasi oleh Andrew. Aku harus serang balik dia. Kamu tuh jangan sok pinter ya. Semua tebakan kamu itu salah. Saya tuh bukan anak dari wanita jahat itu. Tapi saya tahu masa lalu dia dan saya tahu perbuatan jahat dia. Aku terlalu kelewatan sepertinya. Sampai Anggun marah seperti ini. Padahal dia adalah pelindung aku saat ini. Tapi yang jelas, Anggun menyimpan rahasia soal Tante Meta. Rahasia apa sebenarnya? Aku akan cari tahu. Siapa tahu dengan aku mengetahui rahasia itu, semakin mempermudah aku untuk melenyapkan Tante Meta dalam hidupnya Om Wibowo. Dan aku juga bisa tahu apa sebenarnya yang dirahasiakan oleh Anggun. Kalau gitu saya mau pergi. Baik, Om. Hati-hati. Siapa sebenarnya yang melakukan teror itu ya? Nuna nggak kepikiran kalau yang tadi itu adalah teror, Pak. Nuna ngerasa ibu yang tadi mengaku anaknya diculik, dia benar-benar jujur. Iya sih. Maaf kalau saya lancang, tapi saya mau bertanya maksudnya soal Putri itu. Putri siapa ya? Iya, nggak apa-apa, Bas. Iya. Gak ada salahnya juga kalau kamu tahu semua ini, Bas. Dulu, sebelum ada Nuna, saya pernah punya seorang putri yang saya titipkan di panti asuhan. Saya terpaksa menitipkan anak saya ke panti asuhan karena saya nggak sanggup menghidupi dia. Laki-laki yang menghamili saya kabur dan tidak mau bertanggung jawab. Saat itu saya hidup sebatang kara. Mau nggak mau saya harus menitipkan anak itu ke panti asuhan. Ceritanya panjang, Mas. Pada intinya, Mama sama sekali tidak bermaksud melakukan semua itu. Tapi karena terpaksa, makanya Mama melakukan itu. Dan aku juga baru tahu kalau ternyata aku punya kakak. Saya minta maaf atas pertanyaan saya, Bu. Saya turut prihatin. Iya. Waktu itu saya masih terlalu muda. Jadi, saya nggak bisa berpikir panjang untuk mencari jalan keluar. Tapi jujur, setelah peristiwa itu saya benar-benar menyesal. Saya dihantui rasa bersalah. Sampai saat ini saya berharap bisa ketemu dengan Putri dan minta maaf. Saya sudah berusaha mencari keberadaan anak saya. Saya juga sudah minta tolong ke beberapa orang untuk mencari tahu di mana keberadaan Putri sekarang. Apakah dia masih hidup atau sudah meninggal? Tapi sampai sekarang saya belum menemukan titik terang apapun tentang Putri. Saya akan membantu Bu Meta.
apapun caranya, saya akan membantu Bu Meta untuk menemukan Putri. Mungkin nanti saya akan bisa memulai dari panti asuhan yang waktu itu Bu Meta menaruh Putri. Dan saya akan berusaha semaksimal saya. Makasih banyak ya, Mas. Mudah-mudahan dengan bantuan kamu saya bisa segera ketemu sama Putri. Amin, Bu. Amin. Terima kasih banyak ya, Bas. Ya. Dan soal bayi barusan, kalau dari penglihatan saya sepertinya bayi itu karena diculik, bukan karena ada orang yang berusaha untuk meneror Bu Meta. Ya, semoga dia benar seperti itu ya, Bas. Terima kasih banyak ya, kamu sudah bantu cari Putri. Makasih banyak ya, Mas. Ya, Bu. Insya Allah akan sebaik-baiknya. Saya usahakan, apapun itu. Karena saya melihat Bu Meta sangat tulus terhadap Putri. Dan saya melihat rasa kangennya seorang ibu terhadap anaknya nggak akan bisa terobati. Semoga secepatnya Bu Meta bisa bertemu dengan Putri dan Nuna juga bisa bertemu dengan kakaknya. Sekali lagi terima kasih banyak, Mas. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan soal investasi bisnis kita, ada satu hal yang saya tanyakan sama kamu. Mau tanya apa? Ada perlu apa ya Bas waktu itu datang ke rumah kamu? Kamu mata-matain saya? Enggak. Waktu itu memang saya datang ke rumah kamu. Tapi di saat saya melihat pengkhianat itu, maksud saya Bas, ya saya langsung memutuskan untuk pergi. Kamu diam. Apa saya harus menjawab pertanyaannya? Apa nggak boleh kalau saya sedikit penasaran? Kok kamu malah ketawa? Apa yang lucu? Enggak ada yang lucu. Ternyata ini sisi baiknya Gani. Di luar dia kasar, tapi di dalam dia halus. Dia masih awam soal cinta. Gani bisa sensitif dan posesif. Mungkin sifat posesifnya ke Nuna adalah salah satu penyebab kenapa Nuna bisa meninggalkan dia. Gani ini juga sayang sekali sama Safa. Dia ini seorang ayah yang sangat menyayangi anaknya. Tapi kenapa Gani terkesan cemburu ya sama Bas? Apa dia mulai jatuh cinta sama aku? Atau ini cuma perasaan aku aja? Saya masih sabar loh menunggu jawaban dari kamu. Kira-kira apa ya yang Anggun pikirin tentang saya? Saya tahu. Kamu penasaran sama jawaban saya. Tapi pasti ada sesuatu yang membuat kamu segitu penasaran. Apa itu? Apa kamu suka sama saya? Aku nggak nyangka.
ternyata mama kamu benar-benar punya masa lalu yang sangat menyedihkan. Aku lihat mama kamu jadi benar-benar prihatin. Iya, Bas. Selama ini, hidup Mama terus dihantui rasa penyesalan. Semenjak Mama menaruh Kak Putri di panti asuhan itu. Berarti mama kamu udah sering ya nyari Putri? Iya. Tapi ternyata panti asuhan itu sudah pindah entah kemana. Terus Mama juga sudah beberapa kali mencari kemanapun panti asuhan itu. Tapi Mama gak berhasil menemukan panti itu, Bas. Pencarian Mama itu selalu gagal setiap kali Mama mencari Kak Putri. Dan itu yang bikin Mama putus asa. Ditambah lagi, beberapa waktu lalu sering sekali ada teror untuk Mama. Astagfirullahaladzim, Mama. Papa, Mama kenapa? Pa, Mama kenapa? Coba kamu lihat. Astagfirullahaladzim. Ini siapa yang kirim paket ini, Pak? Papa juga nggak tahu siapa yang ini. Dan aku yakin, dua teror itu dilakukan dengan orang yang sama. Tapi soal bayi yang ditaruh di depan rumahnya Papa, itu aku juga gak yakin kalau itu sebuah teror yang disengaja. Aku gak yakin, Bas. Tapi tetap aja itu sebuah teror untuk Mama. Karena kan itu semua ngingetin Mama sama Kak Putri. Aku nggak bingung. Belakangan ini aku ngeliat Bu Meta bener-bener mukanya kelihatan orang yang punya beban. Jadi aku bener-bener sekarang ngerasa prihatin banget sama mama kamu. Makanya aku janji sama Bu Meta sama papa kamu. Aku bertekad untuk nemuin panti asuhan itu dulu. Supaya kita bisa cari tahu informasi lebih lanjut soal Putri. Kamu mau nemenin aku besok? Tentu aja mau dong, Bes. Memang panti asuhan itu sekarang udah nggak ada. Entah dia berubah nama atau dia pindah kemanapun itu, aku yakin informasi sekecil apapun pasti akan bisa kita gali. Dari informasi itu nanti bisa akan kita kembangkan mencari tahu informasi tentang Putri. Kemana Putri, di mana Putri sekarang. Aku yakin dengan usaha yang keras kita akan pasti mendapat jawaban. Iya, Bes. Amin. Amin. Apakah mungkin ini alasan kenapa dulu Bu Meta menentang pernikahanku dengan Nuna? Bu Meta menganggap pekerjaan Dipta sebagai aparat tidak mampu membahagiakan Nuna. Makanya dia memaksa Nuna menikahi Gani yang dinilainya mampu membahagiakan Nuna dari segi materi. Aku jadi paham alasan Bu Meta di masa lalu menolakku menjadi menantunya. Dia pasti takut Nuna mengalami hal yang sama buruknya dengan yang ia alami.